Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan Facebook semua, kawan-kawan YouTube, kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab hikamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ini loh kitabnya. Oke. Kitab hikam yang biasanya dinisbatkan, yang sangat populer itu kitab hikamnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekarang saya mengkaji kitab hikamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Tentu sebelum kita melakukan kajian ini, mari kita bersama-sama mendoakan bangsa kita, mendoakan Indonesia kita, moga segera terlepas dari lilitan wabah virus, sehingga kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cengkraman virus corona. Amin ya mujibas sa'ilin. Ala hadzin niyat wa ala kulli niyatin shalihatin wa ala ma'na wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah yang kedua. Akhadha kullu mawjudin hadzahu mimma qabalahu bihasbin kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang ada, itu masing-masing menerima jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wujudnya, untuk keberadaannya, untuk segala sesuatu yang dikandung oleh wujud masing-masing itu. Jadi apa yang disebut wujud, yang disandarkan kepada apapun dari seluruh makhluk. Nah, wujud itu sesungguhnya merupakan bentuk isi dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu pada mulanya adalah ide di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran di dalam hadiratnya itu. Nah, untuk menjadi real, untuk menjadi wujud, ya, itu kan perlu diisi. Perlu diisi. Diisi oleh percikan atau tajalli dari maha wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi percikan dari kemahawujudan Allah Ta'ala. Nah, kalau di dalam istilah ungkapan Maulana Rumi, itu disebutkan bahwa segala sesuatu meminjam wujud, meminjam ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, nah tentu saja ya, segala sesuatu itu menerima wujud dan segala hukum, segala ketentuan di dalam wujud itu sesuai dengan kesanggupan segala sesuatu untuk menerima wujud dan segala yang mengikutinya itu. Jadi misalnya konkretnya begini ya. Nah, kucing, ya, ini di depan saya ada kucing tidur. Kucing itu menerima wujud sebagai salah satu binatang yang bentuknya seperti itu, karena memang wadah dari ide, dari gambaran kucing itu seperti itu. Jadi itu istiqdatnya, itu kesanggupannya untuk menerima wujud dan segala hukum yang menyertai wujudnya kucing itu. Atau pepohonan dengan beraneka ragam. Menjadi seperti demikian, itu karena memang gambarannya, idenya seperti itu. Lantas Allah Ta'ala memenuhi wujudnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam gambaran atau idenya itu. Jadi ini yang disebut dengan apa yang diungkapkan kemarin, bahwa tajallal haqqu likulli fardin min afradil mawjudat bima yaliqu, yang disebut dengan bima yaliqu, dengan sesuatu yang memang pantas untuk diterima oleh segala sesuatu itu. Nah, istiqdat ini ya, istiqdat ini kesanggupan untuk menampung berbagai macam keanekaragaman. Misalnya pohon seperti itu, air seperti itu, batu seperti itu. Nah, itu semua itu sesungguhnya menerima keanekaragaman sesuai dengan kesiapan masing-masing untuk hanya menerima itu. Jadi misalnya kucing itu menjadi seperti kucing yang kita kenal karena kesiapannya hanya menjadi kucing seperti yang kita kenal. Kesiapan untuk menerima wujudnya itu loh. Kesiapannya cuman sampai di situ. Nah, istiqdat. Nah, kalau istiqdat ini ya, kita tarik ke dalam dunia doa, dunia permohonan, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Arabi, istiqdat itu merupakan doa yang paling ampuh. Jadi kesiapan itu merupakan doa yang paling ampuh. Kenapa Allah Ta'ala memberikan jatah rezeki kepada kita begini, segini misalnya. Nah, karena kesiapan kita itu cuma segitu. Jadi karena itu kalau istilah Ibnu Arabi, ciptakan kesiapan yang tangguh, maka nanti akan turun karunia yang hebat. Atau dalam bahasanya yang lebih konkret, ciptakan wadah kesiapan yang tangguh dan luas, maka nanti akan turun karunia yang banyak. Jadi itu yang disebut sebagai istiqdat. Nah, istiqdat itu merupakan doa yang tertinggi. Doa yang tertinggi. Nah, ini yang oleh Ibnu Arabi disebutkan sebagai doa yang meluncur dengan kualitasnya sendiri, dengan kesiapannya itu, yang tidak memerlukan ungkapan dan kata-kata. Tidak memerlukan ungkapan dan kata-kata. Di sini jelas bahwa Allah Ta'ala itu memberikan jatah wujud dan segala sesuatu yang menyertai wujud itu itu sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, kapasitas seluruh partikel yang ada itu. Jadinya seperti itu. Berarti dengan demikian ya, segala sesuatu yang kita jumpai di alam semesta ini ya, di situ sesungguhnya betul ketika disebutkan ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Yang memberikan jatah wujud dan segala sesuatu yang menyertainya itu adalah hadiratnya. Dan Allah Ta'ala itu tidak terpisah dari perbuatannya. Dan
perbuatannya itu sesungguhnya tidak terpisah dari zatnya. Jadi hanya terpisah di dalam wujud pemahaman-pemahaman, wujud pengertian-pengertian. Oke. Terus begini ya. Allah Subhanahu wa taala itu bertajalli, mengejawantahkan diri pada segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu merupakan mazahir lahu, merupakan pengejawantahan bagi Allah. Begini. Nah, apa yang disebut pengejawantahan itu tidak secara langsung merepresentasikan keseluruhan dari Allah itu sendiri. Tidak. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki kemungkinan pengejawantahan diri yang tidak terbatas. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau Allah Ta'ala mau menciptakan 2 kali lipat alam ini, 3 kali lipat, beribu-ribu kali lipat, bermiliar-miliar kali lipat, tak terbatas kali lipat, sanggup, kuasa untuk itu. Nah, jadi karena itu pengejawantahan Allah Ta'ala itu tidak merepresentasikan keseluruhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak. Tapi segala sesuatu itu mutlak. Hanya pengejawantahan Allah Ta'ala, bukan pengejawantahan apapun yang lain. Wal mazhar ya. Apa yang disebut sebagai pengejawantahan itu ya. Sebagai pengejawantahan itu tidak harus empirik, tidak harus empirik. Tidak harus realistis sebagaimana dalam perspektif ilmu pengetahuan alam itu. Tidak mesti empirik. Tidak mesti empirik. Contohnya apa? Contohnya yang tidak empirik itu segala sesuatu yang tak terjangkau oleh kemampuan indrawi diri kita. Misal ya, seperti Lauh Mahfuz, seperti Sidratil Muntaha, seperti Arsy dan lain semacamnya itu ya. Nah, itu yang disebut sebagai makhluk-makhluk yang tidak empirik. Jadi mazharnya Allah, pengejawantahan Allah Ta'ala yang tidak empirik. Tapi walaupun tidak empirik, itu tetap disebut memiliki rupa, yaitu rupa yang non-empirik. Rupa yang non-empirik. Jadi di dalam diri kita itu ada gambaran apa yang disebut sebagai Arsy misalnya ya. Ibnu Arabi menafsirkan, Ibnu Arabi mendefinisikan Arsy itu sebagai mahallu tadbirillah al-alam. Jadi posisi Allah Ta'ala mengatur alam raya. Posisi Allah Ta'ala mengatur alam raya. Wasurah ma bisyai'uhasuh. Jadi apa yang disebut sebagai rupa itu adalah sesuatu yang dengan rupa itu segala sesuatu itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan, bisa dibayangkan, bisa digambarkan. Jadi yang tanpa rupa itu bertajalli dalam aneka ragam rupa. Yang tanpa rupa bertajalli dengan aneka ragam rupa. Dan aneka ragam rupa itu tidak ada batasnya. Sesuai dengan tidak ada batasnya kudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kemudian disebutkan bahwa dari awal mula penciptaan sampai hari ini tidak ada apapun yang betul-betul sama. Rupa manusia misalnya tidak ada yang betul-betul sama persis, itu tidak ada. Tidak ada itu. Kalau mirip ada, tapi kalau sama persis lahir batin itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa satu,
Allah Subhanahu wa taala itu maha kreatif. Yang kedua, bahwa tajalli Allah taala itu tidak terhingga. Tajalli Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Jadi karena itu segala rupa ini, segala bentuk ini datang dari tanpa rupa, dari tanpa bentuk. Juga seluruh waktu yang telah menggulung kehidupan makhluk-makhluk yang fana itu datang dari tanpa waktu. Segala keterbatasan itu lahir dari kemaha tidak terbatasan. Segala arah itu berasal dari tanpa arah. Mari kita berpisah di dalam arah dan sampai berjumpa di tanpa arah. Wa zuhur syai'. Jadi gini, Allah Ta'ala itu bisa dibaca lewat pengejauhan tahannya. Jadi lewat pintu kecil pengejauhan tahannya menuju ke tak terhinggaannya. Nah, ini yang di dalam puisi-puisi para sufi disebutkan bahwa dengan setetes air kita bisa menyelami samudra raya. Dengan sebutir debu kita bisa membaca seluruh alam raya. Oke. Jadi zuhur syai' itu ta'ayyunuhu, ya. Munculnya sesuatu itu adalah adanya ta'ayyun, adanya pengejauhan tahan di dalam keterbatasan itu. Dalam keterbatasan itu. Jadi Allah yang tidak terbatas mengejauhantah lewat segala sesuatu yang terbatas. Mengejauhantah lewat segala sesuatu yang terbatas. Dan Allah mengejauhantah lewat segala sesuatu yang terbatas itu bukan karena Allah membutuhkan segala sesuatu yang terbatas itu. Jadi kehendaknya tidak identik dengan adanya rasa butuh. Tidak, beda dengan manusia, di mana rata-rata kehendak mereka itu berkaitan dengan adanya rasa butuh terhadap segala sesuatu yang dikehendaki itu tadi. Terus wa syai' itu juga bisa bermakna tamayuzuhu. Jadi munculnya sesuatu, yaitu bisa dibedakannya sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Dan ini ya betul-betul ajaib ya. Allah yang Maha Tunggal itu muncul di dalam aneka ragam perbedaan. Dan perbedaan itu dalam kehidupan ini bukan saja adanya macam-macam yang tidak sama itu, tapi juga seringkali muncul sebagai pertikaian demi pertikaian. Hebat Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha hebat. Jadi Allah menciptakan adanya ajaran, menurunkan ajaran, lalu diperintahkan lewat para nabinya agar umat manusia patuh kepada ajaran. Itu di satu sisi. Dan di sisi yang lain, Allah Ta'ala tak menghendaki orang-orang itu patuh kepada ajaran. Muncul pembangkangan. Allah berfirman kepada para nabi dan para pengikutnya yang beriman itu, ambil pedangmu dan temuilah mereka itu dalam gelombang peperangan. Wah, jadi karena itu kita menyaksikan hal yang seperti ini betul-betul bisa menjadikan kita terkagum-kagum kepada hadiratnya. Qissatul insan ja'alatni musaffiqan, kata Maulana Rum. Yang soleh,
Bukan hanya kisah manusia yang baik, termasuk kisah manusia yang menabuh genderang pengingkaran. Membuatku bertepuk tangan. Di situ aku menyaksikan hadiratnya, hadir pada dua belah sisi sekaligus. Asik. Allah, 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 Allah. Jadi dengan demikian ya, maka wajar kalau segala sesuatu itu menerima jatah dengan keanekaragaman, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah, tentu saja itu sebagaimana diungkapkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu dimudahkan untuk memenuhi ya, untuk memenuhi takdirnya masing-masing. Untuk memenuhi untuk apa segala sesuatu itu diciptakan. Akan diperankan menjadi apa ketika diciptakan seperti itu. Diperankan jadi apa? Kan gitu ya. Jadi karena itu begini ya. Sebagaimana aneka ragam binatang dan pepohonan yang tidak mungkin pohon pepaya itu menjadi pohon pisang. Tidak mungkin pohon mangga itu menjadi pohon bambu dan lain semacamnya. Demikian pula juga di dalam kehidupan ini. Kehidupan umat manusia. Jadi, mungkinkah orang yang memang istiqdatnya itu adalah kekufuran, itu akan menerima sebagaimana orang yang istiqdatnya itu adalah keimanan? Mungkinkah? Nah, di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak ada apapun yang tidak mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Asalkan segala sesuatu itu termasuk minal mumkinat. Segala sesuatu yang memang tidak mustahil pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari sisi kemungkinan berkaitan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi ketika Allah taala memenuhi istiqdat wadah kekufuran itu dengan kekufuran dan memenuhi istiqdat keimanan itu dengan keimanan, maka selamanya yang dua ini tidak mungkin bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Nah, karena itu dalam konteks seperti ini, pandanglah segala sesuatu itu sebagai kenyataan yang benar. Pandanglah segala sesuatu sebagai kebenaran. Itu kalau kita tinjau dari masyiah Allah, kalau kita tinjau dari adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masya Allah, karena itu real. Apa yang dikehendaki Allah taala itu ada. Wa malam yasha' lam yakun, dan apapun yang tidak dikehendaki enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada. Nah, ini yang disebut oleh Maulana Rumi, pandanglah segala sesuatu itu secara keseluruhan. Di situ engkau akan lebih mengenal kemahasempurnaan Tuhan. Jadi karena itu hasrat kita misalnya ya, hasrat kita untuk senantiasa menulari diri sendiri dan orang lain dengan kebaikan itu pasti berhadapan dengan adanya penolakan dan pengingkaran. Jangankan kita, para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala berhadapan dengan penolakan dan pengingkaran umatnya masing-masing. Karena itu memang dari istiqdat mereka itu memang pengingkaran dan penerimaan. Dari istiqdat mereka itu memang kekufuran dan keimanan. Itulah sebabnya kehidupan ini menjadi meriah. Kehidupan ini menjadi hidup, menjadi penuh dengan nilai dan perjuangan. Jadi kata Maulana Rumi itu, di hadapan seorang raja, adanya piala-piala, adanya kenaikan pangkat dan pemberian hadiah-hadiah, sama pentingnya dengan adanya tiang gantungan. Jadi Allah, engkau maha tak terjangkau, hanya bisa membuat kita, membuat kami, membuatku terengungun-ngungun kebingungan di hadapan kemahaanmu.
Jadi kullun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu itu dimudahkan untuk tujuan apa segala sesuatu itu diciptakan. Jadi perannya Abu Jahal, perannya Fir'aun misalnya itu istidadnya memang sebagai Abu Jahal, sebagai Fir'aun. Dan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejawantakan ke Abu Jahalan, untuk mengejawantakan ke Fir'aunan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihambat-hambat sama sekali. Tidak dihambat-hambat sama sekali. Karena itu ya, kalau di dalam wilayah amar, dalam wilayah nahi, dalam wilayah perintah dan larangan, nah, kita kemudian berhadapan dengan orang-orang yang kita cap sebagai kufur, yang kita cap sebagai maksiat dan lain semacamnya. Jangan sampai menjadikan diri kita itu muak terhadap mereka. Jangan sampai. Jangan sampai. Contohnya Nabi Daud itu ya. Nabi Daud itu sesungguhnya yang pertama kali membangun Baitul Maqdis ya. Di Palestina itu. Setiap kali Nabi Daud itu membangun Baitul Maqdis itu ya. Setiap kali dibangun roboh. Setiap kali dibangun roboh. Dibangun lagi roboh lagi. Akhirnya Nabi Daud berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, betapa ingin rasanya hamba membangun rumah-Mu, membangun tempat peribadatan untuk-Mu. Tapi kenapa ya Allah? Setiap kali hamba menyelesaikan bangunan itu roboh lagi, menyelesaikan lagi, roboh lagi. Kenapa ya Allah? Allah menjawab, wahai Daud, rumahku itu tidak akan bisa dibangun oleh tangan yang belepotan darah. Maksudnya, tangan yang sudah pernah berperang. Nah, Nabi Daud kemudian bilang, bukankah ya Allah, saya berperang terhadap para pengingkar terhadap ajaran-Mu itu semata-mata karena melaksanakan perintah-Mu, semata-mata karena melaksanakan ajaran agama-Mu. Betul Daud, firman Allah Ta'ala. Tapi bukankah mereka itu juga adalah hamba-hambaku? Jadi di sini ya, kita akan berhadapan dengan kemaha tak terhinggan Allah Subhanahu wa taala yang memastikan bahwa pikiran kita itu puyeng. Jadi sebab apa? Ini harus begitu. Sebab kalau sepenuhnya bisa dijangkau pasti bukan Tuhan, bukan Allah. Kalau sepenuhnya bisa dijangkau itu, pasti segala sesuatu yang terbatas itu, termasuk segala sesuatu yang terbatas kalau bisa dijangkau. Nah, di sini keterengungun-ngungunan kita ya. Itu kalau di dalam kamus tasawuf disebut al-hikmatul majhulah. Itu hikmah yang tidak diketahui benar. Substansinya itu apa? Hakikatnya itu apa? Tidak diketahui benar secara luas dan mendalam. Di satu sisi Allah memberikan pedang kepada Nabi Daud. Itu perangnya itu, katanya kan. Kemudian atas nama perintahnya diperangi. Setelah memerangi musuh-musuh Nabi Daud itu, musuh-musuh agama Nabi Daud itu, kemudian Nabi Daud membangun, mau mendirikan rumah peribadatan untuk Allah Ta'ala. Tapi kemudian roboh lagi, dibangun lagi, roboh lagi. Ketika bertanya, kenapa ya Allah, aku tidak bisa membangun rumah-Mu, peribadatan untuk mengabdi kepadamu. Allah menjawab, karena rumahku, tempat beribadah kepadaku, tidak bisa dibangun oleh tangan yang berlumuran darah. Ketika Nabi Daud bilang, bukankah aku berperang atas nama perintah-Mu ya Allah? Allah bilang, bukankah orang-orang yang kau perangi itu juga adalah hamba-hamba aku? Wah, indah sekali ya. Indah sekali. Oke, kawan-kawan. Moga-moga perjumpaan kita ini semakin menjadikan diri kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan hadirnya pada segala sesuatu. Tak lupa juga mari kita senantiasa berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia kita ini. Moga-moga
segera terlepas dari jeratan virus-virus dan wabah-wabah mematikan. Bukankah virus-virus itu juga datang dari hadiratnya, dan itu masuk dalam kategori kullun muyassarun lima khuliqalahu. Oke. Salam bingung. Oke. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.